Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa sekalian, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami dalam acara podcast Karang Durin. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita. Beliau merupakan salah satu badan pembina kesejahteraan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Karang Durin, Yang Mulia Kiai Mukhlis Nasir. Beliau juga merupakan Ketua MWCNU Palengahan Pamekasan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kiai apa kabar? Alhamdulillah baik-baik Mas Fadil ya. Ya, terima kasih atas kehadirannya Kiai. Sama-sama. Jauh-jauh dari Pamekasan ke Karangduri. Alhamdulillah. Mungkin kita langsung saja ke sesi pembahasan Kiai. Baik ya. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang nuzulul Quran. Ya. Barangkali sebelum kita membahas lebih jauh tentang Al-Quran, barangkali bisa dipaparkan dulu cikal bakal atau asbabun nuzul dari Al-Quran itu sendiri. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan Mas Fadil yang luar biasa energik dan ganteng menurut saya ini. Terima kasih Kiai. Alhamdulillah kita termasuk harus banyak bersyukur karena menjadi umat Muhammad ya. Yang pertama ya, yang dibekali dengan mukjizat yang luar biasa yaitu Al-Quran itu tadi. Betul sekali Kiai. Jadi dengan bekal mukjizat ini sampai sekarang kita bisa menikmati dan menjadi pedoman dan tuntunan hidup kita, Mas Betul ya. Betul sekali. Memang hakikatnya Al-Quran diturunkan itu kan sebagai pedoman begitu ya, karena Allah telah menurunkan manusia ke dalam dunia ini ya, tentu memberikan tuntunan-tuntunan atau tata cara hidup yang baik yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang beli alat elektronik itu kan Mas Fadil ya, kan pasti ada petunjuk penggunaan gitu. Walaupun sesungguhnya tanpa sebab-sebab pun Allah bisa menurunkan Al-Quran itu dengan kehendaknya kan begitu. Suka-suka Allah kan begitu, karena dengan iradahnya Allah bisa melakukan apa saja walaupun tanpa sebab-sebab. Tetapi pada kenyataannya Allah memberikan suatu pelajaran besar, yaitu mekanisme turunnya Al-Quran itu, sehingga setiap Al-Quran turun pada Nabi Muhammad SAW itu pasti ada hukum sebab akibat atau hukum kausalitas. Itu ingin menunjukkan Allah itu mengajarkan ketertiban, karena harus kita sadari bahwa Allah itu maha tertib dan maha asyik gitu. Selain tertib juga asyik juga ya. Maha asyik lah. Maha asyik. Jadi ya, sehingga ketertiban itu dan keasikan itu, maka setiap ada peristiwa maka turunlah ayat sebagai mekanisme sehingga asik begitu. Jadi setiap kasus, setiap beberapa hal dan beberapa kejadian maka turunlah ayat yang sesuai dengan porsinya gitu. Yang tentunya sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu mekanisme dan hukum kausalitas. Kausalitas. Iya. Jadi setiap ayat Al-Quran itu turun mesti ada sesuatu yang ingin dijelaskan seperti itu ya Kiai. Mesti ada sesuatu yang ingin dijelaskan, dan seperti yang saya sampaikan tadi, walaupun tidak ada sebab, itu Allah bisa saja menurunkan, karena Allah sudah terlanjur meletakkan manusia ke bumi ini. Nabi Adam aja ditaruh ke dunia ini kan sebelumnya kan sudah dibekali. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Begitu juga manusia ditaruh di satu tempat ya yang pada hakikatnya bukan tempat kita di dunia ini, Mas Fadil ya. Kenapa bukan tempat kita? Kita kan bukan penduduk dunia kan. Penduduk asli rumah kita kan surga. Amin, gitu. Amin. Semoga kita semua tergolong ahli surga. Amin. Cuma masalahnya kita itu norok ma'ambe istilahnya. Iya. Norok ma'ambe, karena Nabi Adam ditaruh di sini ya. Pada akhirnya kita ikut. Maka kalau diibaratkan itu, Allah itu, kamu ke dunia tapi saya kasih bekal, nanti kamu balik lagi ya, kan begitu kan istilah.
Sebagaimana misalnya orang tua menyuruh anaknya pergi, kamu pergi sana. Nah, itu kadang dalam rangka memberikan pelajaran. Cuman ini bekalnya kamu pergi dari rumah biar pada akhirnya kamu bisa kembali ke sini kan gitu. Itu kan kira-kira seperti itu. Yang pada hakikatnya kita semua akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Selanjutnya Kiai, sebagaimana yang disampaikan bahwasannya Al-Qur'an ini merupakan mukjizat. Tentunya mukjizat paling agung yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an ini merupakan mukjizat yang paling agung, pastinya Al-Qur'an ini menyimpan banyak keutamaan, menyimpan banyak fadilah. Barangkali bisa disebutkan Kiai apa saja kira-kira fadilah dari Al-Qur'an itu sendiri. Tentu sebagai pedoman hidup, kita tahu halal haram, baik buruk, ini layak atau tidak layak, indah atau tidak indah untuk kita kerjakan di dunia ini kan pasti bersumber dari Al-Qur'an. Iya. Pada hakikatnya pula manusia itu atau kita semua itu sudah dibekali dengan akal sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya. Jadi dengan akal sehat pun, dengan bekal akal sehat pun itu sebetulnya manusia sudah cukup untuk hidup di dunia ini. Cuman tidak sempurna gitu ya. Karena akal sehat itu pasti sesuai dengan agama. Akal sehat harus sesuai dengan agama. Pasti sesuai dengan agama. Namanya akal sehat. Kalau tidak sesuai berarti tidak sehat. Tidak sehat. Akal sehat itu pasti harus sesuai dengan ajaran agama. Kalau tidak sehat ya pasti bukan. Artinya dengan sendirinya ketika melakukan keburukan, mencuri misalnya, akal sehat pun itu pasti mengatakan bahwa itu buruk itu. Atau melakukan bakti kepada orang tua, akal sehat pun pasti menerima bahwa itu adalah hal yang baik. Makanya disebut dengan ma'ruf. Hal ma'ruf itu kan apa yang dikenal oleh akal, atau mungkar apa yang diingkari oleh akal. Gitu ya. Jadi secara sederhana logikanya, ketika ini air putih itu secara naluriah akal sehat dan secara natural gitu ya, ini dipastikan bisa enak dan menyegarkan, dan itu bisa diterima oleh akal, oleh lambung dan lain semacam, oleh organ-organ tubuh yang sehat. Tapi misalnya dibayangkan itu oli misalnya. Tanpa ada larangan pun itu diri sudah mengingkari. Jadi Al-Quran pun juga demikian. Manusia dengan akal sehatnya itu sudah baik sebetulnya. Tetapi juga ketika Al-Quran diturunkan, maka semuanya itu harus disesuaikan dengan Al-Quran, dengan tuntunan yang ada dalam Al-Quran. Saya rasa tuntunan yang luar biasa. Jadi mukjizat terbesar itu ya. Memang didesain sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Jadi kalau nabi-nabi sebelumnya itu kan mukjizat seperti Nabi Musa tongkat. Ya, coba kita bayangkan misalnya umat terakhir, mukjizat terbesarnya adalah misalnya mustika, taruhlah keris misalnya. Nah, mungkin kebanggaan kita ya di museum gitu aja kan. Hanya bisa melihat, tidak bisa merasakan. Tapi kalau Al-Quran itu betapa hasanah keilmuannya, dikaji sedemikian rupa, ada kajian-kajian khusus tentang ilmu Al-Quran, dan itu penuh hasanah keilmuan dalam Al-Quran yang begitu luas ya. Saya rasa maha dahsyat ya. Lagi-lagi Tuhan itu maha asyik gitu. Jadi Al-Quran itu selain penuntun arah kehidupan juga sumber ilmu pengetahuan. Betul ya, betul. Dan kita tahu kan di Al-Quran itu kan ada sejarah, ada hukum muamalah, ada tauhid, tentu tauhid ya yang utama, dan lain-lain yang begitu kompleks dan lain yang menjadikan
hidup kita punya arahan dan punya pedoman dengan Al-Quran itu. Kira-kira menurut saya begitu. Jadi semuanya kalau sudah dikembalikan kepada Al-Quran, tenanglah Asik. sudah. Sudah asyik dan tenang ya Kiai. Asik dan tenang. Selanjutnya Kiai, ini sebagaimana yang telah maklum bahwasannya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Dan tentunya setiap apa yang Allah ciptakan, baik itu berupa sesuatu, waktu dan lain sebagainya, ini pasti ada hikmahnya. Ada hikmah yang disisipkan oleh Allah di dalamnya. Kira-kira apa saja hikmah yang terkandung di dalamnya sehingga Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Diturunkan di bulan Ramadan itu kan yang secara globalnya ya, yang fi jumlatin wahidahnya itu kan ya, yang kalau di dalam beberapa keterangan itu kan fi jumlatin wahidahnya itu yang tanggal 17 Ramadan ya. Kalau berangsur-angsurnya itu kan sewaktu-waktu kan, bulan insidental ya, tergantung keadaan. Cuman menurut mufakat atau jumhur ulama itu kan dalam jumlah wahidahnya di minas sama ilas sama dunya kan. Walaupun itu juga kita harus membersihkan jiwa dulu sebelum melihat itu, biar ahlus sunnah wal jamaah itu kan atau menghindari hal-hal yang kemudian yang menyebabkan manusia itu berimajinasi Allah itu bertempat kan begitu. Artinya jangan dibayangkan itu posisinya di atas, di Lauh Mahfuz itu seakan-akan ada papan dan kemudian bertuliskan Al-Quran kan seakan-akan dengan itu. Saya rasa harus dibersihkan dari imajinasi itu menurut saya. Jadi Al-Quran yang pada garis global tadi, pada fi jumlatin wahidah itu ya kita yakini saja ada di suatu yang di luar jangkauan akal manusia, itu aja. Dan kita tidak mampu nggak mampu ya. Kita ahlus sunnah wal jamaah punya paham seperti itu karena dalam kitab-kitab yang diterangkan di beberapa pesantren itu kan munazzahun anil harfi was saut kan gitu ya. Tidak berhuruf dan tidak bersuara. Jadi ya yakin aja itu dulu. Jangan berimajinasi yang macam-macam biar tidak mengandai-ngandai, karena apa yang diandaikan oleh manusia kalamullah, zatullah dan lain semacam itu pasti bukan kan begitu. Berkaitan dengan bulan Ramadan itu tentu karena bulan Ramadan itu bulan yang sangat mulia. Kalau dalam istilah fisika itu punya frekuensi yang dahsyat gitu ya, punya gelombang getar. Ya, ini istilah fisika, ada resonansi. Ada resonansi. Jadi gelombang getarnya di bulan ini lebih dahsyat, itu kira-kira seperti itu. Tetapi yang kita pahami dan kita tahu bahwa betapa ini bulan penuh berkah, penuh maghfirah dan penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sesuatu yang dahsyat yang mulia sebagai tuntunan itu tentu ditaruh di bulan-bulan yang istimewa pula, saya rasa begitu. Jadi karena memang bulan ini mulia, penuh maghfirah, penuh pengampunan, maka sesuatu yang maha dahsyat itu juga ada di bulan yang mulia itu sendiri. Al-Quran begitu dahsyat, maka ada di bulan yang dahsyat pula. Di Al-Quran merupakan hal yang dahsyat diturunkan pada waktu yang dahsyat pula. Hal yang mulia diturunkan pada bulan yang mulia pula. Seperti ya sama juga ya. Orang cantik, orang baik pada laki-laki yang baik, kan begitu kan. Artinya ya bisa aja sih orang bisa mekanisme hidup itu macam-macam. Cuman biasanya kalau kufu itu ya yang baik mendapatkan yang baik dan sebaliknya kan. Hal-hal seperti itu ya berlaku juga dalam Al-Quran. Jadi ada hubungan yang baik gitu. Jadi ini baik maka dia akan klop begitu aja. Selanjutnya Kiai ngomong-ngomong masalah bulan Ramadan ini. Pada bulan Ramadan ini ada
satu malam yang sangat mulia, malam Lailatul Qadar. Ya. Sebetulnya apa dan bagaimana malam Lailatul Qadar itu sebenarnya, Kiai? Banyak penafsiran ya, banyak pendapat tentang hal itu, terutama dalam menafsiri inna anzalnahu fi lailatul qadar. Banyak penafsiran. Apa itu Lailatul Qadar? Ada yang mengatakan malam kepastian berkaitan dengan qada dan lain semacamnya, kan gitu ya. Tetapi yang banyak keterangan yang kita dapat itu kan turunnya para malaikat kan begitu ya. Walaupun asbabun nuzulnya, dalam satu cerita kalau di Sawi itu kan juga disebutkan Nabi itu kan takjub terhadap umat Nabi Musa yang beribadah 83 tahun atau sekian itu ya, tanpa ada maksiat sama sekali. Saya rasa kita sulit untuk itulah. Dalam rentang waktu selama itu tanpa maksiat, hanya ibadah saja. Untuk umat Muhammad ya, saya rasa ya kalaupun ada ya mungkin terbatas lah, limited edition. Sholat tarawih pun yang dilakukan oleh kita itu membuat malaikat itu bingung. Kenapa bingung? Malaikat itu repot. Ini tarawih atau senam ini? Dibilang tarawih kok terlalu cepat itu. mau dibilang senam kok ada takbir dan salamnya. Itu kan aneh uniknya. Jadi keheranan Nabi Muhammad itu kemudian menyebabkan, anggaplah, waduh gimana umat saya nanti katanya. Ini umat Nabi Musa memang umurnya lebih kuat dan lebih panjang kan begitu. Umat saya 83 tahun bisakah? Wah, ini betul-betul Nabi Muhammad itu bisa memprediksi saya gitu. Bisa memprediksi umat-umat yang sekarang itu yang ketika suruh ibadah untuk 20 aja sekitar berapa menit ya? Normalnya kalau di kampung itu sekitar 20 sampai 30 menit itu ya. Yang paket khusus apa spesial? Itu yang sudah paket lumayan santai. Lumayan. Dinamika Ramadan hanya ada di bulan Ramadan ibadah yang mengalami speed power MotoGP. Ada yang hanya 7 menit itu, Kiai. Wah, 7 menit selesai. Barangkali itu Itu paket kilat itu. Paket kilat. Barangkali itu mengikuti permintaan pasar. Jadi imamnya menyesuaikan dengan permintaan pasar. Jadi hal-hal yang semacam itu yang kemudian dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad melihat umat Nabi Musa 80 tahun tanpa ada jeda maksiat. Makanya kemudian dibahagiakan oleh Allah Nabi Muhammad dengan malam 1000 bulan yang jumlahnya ya sekitar itulah 83 sekian itu kan, sehingga dengan turunnya ayat Al-Qadar atau keterangan turunnya Lailatul Qadar itu begitu bahagia Nabi Muhammad. Setiap umat Nabi Muhammad kalau beribadah bersamaan dengan malam itu ya sama posisinya. Itu juga alasannya mengapa kita umat Nabi Muhammad ada di bagian terakhir, umat umur paling pendek tapi bisa masuk surga lebih dahulu, lebih awal ya. Karena bayangkan ketika kehidupan kita ada dalam ketaatan selama hidup kita kan pasti bertemu dengan Lailatul Qadar. Misalnya sampai dalam hidup kita 2-3 atau berapa kali sudah berapa tahun ibadah kita kan. Kira-kira seperti itu. Tapi yang terpenting menetapi dalam kebaikan dan kebajikan itu kan disitulah Lailatul Qadar gitu. Menetapi dalam kebaikan dan kebajikan itu pasti kita bersama dengan beribadah sesuai dengan kemiringan frekuensi itu tadi. Jadi, secara fisika juga dalam bulan puasa itu mungkin ada getaran yang lebih super dahsyat pula itu. Dengan turunnya ar-roh, walaupun dalam penafsiran itu banyak roh itu apa, cuman yang masyhur Jibril dan para malaikat kan begitu.
Ya saya bisa kalau boleh berimajinasi, ketika malaikat turun memenuhi bumi itu kan, misalnya dibuat ibadah kan asik kan, kita sedang ibadah, sedang tawajuh atau melakukan kebaikan apa, malaikat itu datang melihat umat Muhammad yang sedang ibadah kan asik. Jadi laporannya itu enak gitu. Oh ini ya Allah, si fulan ini melakukan ini. Tapi saya juga tidak membayangkan pula ketika Lailatul Qadar kita dalam hal-hal kegiatan yang tidak bermanfaat, apalagi bermaksiat gitu kan. Malaikat datang dengan segala pasukannya, dengan segala rombongannya dan kemuliaannya, ternyata di bumi hanya main malaikat itu pasti wengan-wengan. Apa sih bitongnya? Tapi ya itulah dinamikanya. Walaupun hal yang permainan itu saya tidak mengatakan jelek, tetapi ada yang lebih baik itu dari itu. Ada yang lebih baik daripada itu. Cuman ketika ditanyakan juga ada lebih jelek daripada itu. Nah, bisa dinilai sendirilah. Cuma kadang-kadang kalau orang-orang di kampung ketika main seperti itu, ada tujuannya sepertinya Kiai untuk jaga-jaga dan lain sebagainya. Ya bisa saja. Bisa saja seperti itu juga. Bisa saja. Selanjutnya Kiai, mungkin ini pertanyaan terakhir. Setelah kita membahas tentang Al-Quran dan Lailatul Qadar, tentunya sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai tadi, bahwasanya Al-Quran ini merupakan sesuatu yang sangat agung dan mulia. Oleh karenanya kita tidak bisa sembarangan terhadap Al-Quran itu sendiri. Barangkali ada tips atau ada cara bisa disampaikan kepada kami bagaimana cara memuliakan Al-Quran itu dengan baik dan benar. Memuliakan Al-Quran itu yang baik, yang paling baik dan yang paling benar hanya dengan mengamalkannya sebetulnya. Karena artinya Al-Quran itu bukan sekedar mantra, bukan hanya sebagai ritualitas bacaan saja, tetapi itu nilai, sebetulnya nilai. Hal yang paling baik itu ya kalau di runtut ya, pelajari, pahami, laksanakan ajarannya kan. Tentu menghafal Al-Quran itu paling baik untuk menjaga menjaga Al-Quran sehingga kita bisa melihat Al-Quran itu tidak akan musnah di muka bumi ini dengan cara menghafal, dan itu baik. Akan lebih baik lagi ketika dipahami maknanya dan diresapi maknanya, bukan malah dijadikan sebuah perdebatan gitu. Tetapi kita mengkaji secara serius isi dan kandungan daripada Al-Quran itu sendiri. Ya, artinya tidak sekedar dibuat bacaan, tapi amalan. Bukan bacaan tapi amalan. Ketika Al-Quran berbicara tentang Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, bahwa itu adalah sebuah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, maka bagaimana kita berupaya menjadi orang-orang yang bertakwa sehingga mendapat sinaran petunjuk dari Al-Quran itu sendiri kan. Jadi bagaimana kita mempunyai atau memiliki sikap totalitas penghambaan seorang makhluk terhadap Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul bisa meresapi semua nilai dari Al-Quran itu. Jadi memuliakan Al-Quran itu yaitu tadi mempelajarinya, menghayatinya, dan mengamalkannya. Cuman persoalannya adalah banyak orang melihat mempelajari Al-Quran itu seakan-akan nggak terlalu penting, gitu kan? Ada sebagian saya nggak nuduh siapa-siapa, cuma ada gitu. Ada. Kenapa? Karena Al-Quran itu ada sebagian mengatakan nggak terlalu penting, ini kan nggak bisa dibuat mencari pekerjaan secara duniawi kan, ada yang begitu.
Cuman itulah awal kegagalan pemikiran manusia ketika menjauh dari Al-Quran. Karena apa? Karena ketika tidak mempelajari bacaannya, maka dia tidak akan tahu isinya. Ketika tidak tahu isinya, maka tidak bisa mengamalkannya. Itu kan, sehingga kadang dia waktu kecil tidak mau belajar Al-Quran, toh hanya kadang sekedarnya sehingga tidak bisa baca, sehingga dia dewasa menjadi orang-orang yang punya jabatan penting dan lain semacamnya, sehingga dia tertarik membaca Al-Quran, sehingga jalur pintas yang yang ditempuhnya, sehingga tidak mempelajari Al-Quran sesuai dengan sanad, sesuai dengan keilmuan Al-Quran yang ada, sehingga yang diketahui hanya secara parsial saja, tidak secara komprehensif. Akhirnya gampang menyalahkan orang lain. Karena itu pun menyalahkan orang atas dasar Al-Quran. Kenapa demikian? Karena tidak memahami Al-Quran secara komprehensif. Dia tidak tahu tentang bagaimana. Kita tahu di ulumul Al-Quran itu ada asbabun nuzul, ada nasikh mansuh dan lain semacamnya. Itu betapa kompleksnya keilmuan Al-Quran, sehingga ketika mengambil jalan pintas itu, maka ada orang yang tidak cocok dengan dia, kafir, langsung kafir, haram, haram bid'ah. Itu ahli surga. Saya berpikir memang surga itu milik nenek moyang kamu. Nah, itu persoalannya. Jadi harus dipelajari, dipelajari lah, kemudian dihayati secara penuh dan dipahami secara komprehensif, sehingga bisa diajarkan secara utuh pula. Contoh di ayat-ayat jihad dan ayat-ayat rahmah itu kan pasti berimbang. Kapan harus keras dan kapan harus lunak dan lain semacamnya, kan gitu. Saya rasa begitu. Jadi dapat kami simpulkan, cara paling baik untuk memuliakan Al-Quran adalah tidak lain selain dengan mengamalkan isi dari Al-Quran itu sendiri. Dan untuk bisa mengamalkan itu melalui tahapan mulai dari belajar, memahami, kemudian baru bisa mengamalkan. Kira-kira seperti itu. Mungkin sudah cukup, Kiai. Ya. Nah, terima kasih banyak, Kiai. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas ilmu dan wawasannya. Ya, semoga ini tercatat sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kami doakan semoga Kiai senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur dan gampang rezekinya. Amin. Baiklah para pemirsa sekalian, mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Dari kami, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mewakili seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.